Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raini Rahmatul Insani dengan NIM 09105824 dari kelas DKVC. Saya akan menjelaskan materi terkait tentang persepsi. Pertama-tama kita akan mengetahui dari latar belakangnya dulu. Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita. Proses tersebut dapat mempengaruhi perilaku kita. Namun, ketika berkomunikasi dengan sesama manusia, persepsi bisa saja berbeda karena berdasarkan motif, perasaan, dan nilai atau kepentingan dan tujuan kita setiap orang pasti berbeda satu sama lain. Nah, selanjutnya persepsi ini dijelaskan atau dijabarkan oleh beberapa ahli. Pertama, menurut Weber dan William Wilmore. Nah, persepsi dapat didefinisikan sebagai cara organisme dalam memberi makna. Lalu, menurut Rudolf F. Deber, persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, maupun indera sentuhan ataupun peraba. Dan menurut J. Cohen, persepsi didefinisikan sebagai interaksi bermakna atas sensasi sebagai representatif objek eksternal. Persepsi adalah pengetahuan yang tampak mengenai apa yang ada di luar sana. Persepsi terbagi dari beberapa macam. Yang pertama itu persepsi lingkungan fisik. Persepsi sering mengecoh kita. Itulah yang disebut dengan ilusi perseptual. Kita merasa dunia ini datar gitu. Namun kenyataannya dunia ini atau bumi kita ini bentuknya bulat. Kita merasa bumi ini diam, padahal bergerak dengan kecepatan ratusan kilometer per detik. Dalam menilai suatu benda saja, kita tidak selalu sepakat bahwa melihat balorang Indian Amerika sering melihat seekor kelinci. Dan juga bahkan budaya dapat mempengaruhi persepsi seseorang, seperti penelitian dari ilmuwan pada tahun 1961 yaitu Colin Trumbull membawa seorang pemandu yang bernama Kenge menuju dataran luas. Kenge mengira banteng itu adalah seekor serangga, namun ketika mendekat, Kenge merasa terkejut bahwa ia melihat banteng itu lebih besar dari perkiraannya, sehingga dia menganggap seperti sihir. Jadi kesimpulannya, persepsi dalam lingkungan fisik ini tidak bisa, maksud saya, dipengaruhi oleh tempat kita hidup dan mempengaruhi pola pikir kita. Jadi persepsi bisa beda-beda macamnya tergantung dari mana asal kita dan juga lingkungan kita. Oke, bagian saya selanjutnya itu persepsi sosial. Persepsi sosial adalah bagaimana kita menangkap arti objek-objek di sekitar kita. Seperti bagaimana saya melihat Anda mempengaruhi bagaimana Anda melihat saya, dan begitu seterusnya. Yang selanjutnya yaitu ada persepsi berdasarkan pengalaman. Persepsi berdasarkan pengalaman ini yaitu bagaimana saya melihat Anda dipengaruhi oleh pengalaman. Pengalaman adalah hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya, atau tragedi yang pernah terjadi pada kita sebelumnya. Nah, hal itu sangat mempengaruhi persepsi kita karena kita pernah bertemu nih. Nah, jika kita bertemu lagi, hal itu sangat mempengaruhi persepsi kita. Seperti, oh, saya pernah ketemu Anda nih, tapi di mana ya gitu. Selanjutnya yaitu persepsi bersifat selektif. Persepsi bersifat selektif ini sangat berbeda dengan persepsi bersifat pengalaman tadi. Selektif ini dipengaruhi oleh indrawi atau hal-hal yang bisa kita rasakan. Bila kita seperti persepsi ini pada suatu rangsangan, rangsangan tersebut bersifat selektif terhadap kita. Seperti saya mengambil contohnya itu pada DKV color grading ya. Seperti warna merah melambangkan hangat dan warna biru atau warna-warna gelap gitu mempersepsikan warna-warna dingin gitu. Selanjutnya yaitu faktor internal yang mempengaruhi atensi. Nah, yang tadi itu kan indrawi, sekarang biologis. Seperti persepsi kita terhadap wanita berbeda dengan persepsi kita terhadap laki-laki. Nah, itu
mempengaruhi bagaimana kita melihat orang lain gitu. Seperti keinginan kita para laki-laki itu beda sama perempuan, harapan kita beda sama laki-laki dan perempuan, dan gitu seterusnya. Seperti emosi gitu. Selanjutnya itu faktor eksternal yang mempengaruhi atensi. Berbeda dengan internal tadi, ini eksternal yaitu dari luar. Seperti atribut-atribut objek yang dipersepsi seperti gerakan, intensitas, kontras, kebaruan, dan perulangan objek yang dipersepsi. Hal itu mempengaruhi persepsi kita. Yang pembagian dari eksternal tadi yaitu satu, persepsi bersifat dugaan. Nah, persepsi ini atau pandangan kita ini masih bersifat dugaan, memungkinkan kita menafsirkan suatu objek dengan makna yang lebih lengkap daripada suatu sudut pandang manapun. Yang kedua yaitu persepsi bersifat kontekstual. Rangsangan dari luar yang harus diorganisasikan dari semua pengaruh dalam persepsi kita. Seperti apa ya? Persepsi kita apa nih? Ada yang kita tangkap dari luar gitu. Nah, diproses dalam diri kita atau intelek apa? Dari dalam diri kita gitu. Suatu objek atau suatu kejadian, rangsangan sangat mempengaruhi struktur kognitif, pengharapan, dan karenanya juga persepsi kita dapat berbeda-beda gitu. Pembagiannya itu prinsip pertama. Prinsip pertama ini yaitu berdasarkan kemiripan atau kedekatan, hingga kini para ahli sangat masih meneliti hal ini. Dalam konteks penerimaan pesan, kita cenderung melengkapi pesan yang tidak lengkap dengan bagian-bagian atau duga-dugaan yang masih bersifat yang terkesan logis lah. Nah, selanjutnya itu prinsip kedua. Kita cenderung mempersepsi suatu rangsangan atau kejadian yang terdiri objek atau latar belakang atau hal-hal yang di luar lah, seperti kita menyaksikan gedung pencakar langit ya kan, atau bangunan-bangunan kecil di sekitarnya. Hal itu sangat berbeda tergantung persepsi kita. Nah, selanjutnya yaitu ada persepsi evaluatif atau kata dasarnya itu evaluasi lah ya. Atau ya itulah. Tidak ada persepsi evaluatif adalah tidak ada persepsi yang pernah objektif menurut Carl Rogers. Individu bereaksi terhadap dunia yang alami dan menafsirkannya dan dengan demikian dunia perseptual ini bagi individu tersebut adalah realitas. Nah, kan tiap orang berbeda-beda persepsinya. Jadi persepsi yang dilihat ya berbeda dengan orang lain. Seperti bagaimana semut melihat gedung berbeda dengan orang melihat gedung. Atau kita seperti semut melihat sepeda berbeda dengan kita melihat sepeda. Nah, hal itu memungkinkan seperti tadi evaluatif. Bagaimana persepsi orang terhadap suatu objek belum tentu sama dengan persepsi orang lain terhadap objek tersebut. Perkenalkan, nama saya Gita Amelia dengan NIM 09210224 dari DKVC. Saya akan menjelaskan materi tentang persepsi dan budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu bidaya, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Persepsi itu terikat oleh budaya, bagaimana cara kita memaknai pesan, objek, atau lingkungan, bergantung dengan sistem dan nilai yang kita anut. Semakin besar perbedaan budaya di antara dua orang, maka akan semakin besar pula perbedaan persepsi mereka, karena tidak mungkin ada dua orang dengan kebudayaan berbeda memiliki satu persepsi yang hampir sama persis. Larry Asamoah dan Richard E. Porter mengemukakan 6 unsur budaya yang mempengaruhi persepsi kita. 1. Kepercayaan, nilai, dan sikap. Kepercayaan adalah anggapan subjektif bahwa suatu objek atau peristiwa mempunyai ciri atau nilai tertentu dengan atau tanpa adanya bukti yang jelas. Kepercayaan kita tidak terbatas, misalnya Tuhan itu Esa, Adam adalah manusia pertama di bumi. Sedangkan nilai adalah komponen evaluatif dari kepercayaan kita. Nilai bersifat normatif, memberitahu suatu anggota budaya mengenai apa yang baik dan buruk, apa yang salah dan benar, apa yang harus dibela dan sebagainya. Nilai biasanya bersumber dari isu filosofis yang lebih besar, yang merupakan bagian dari lingkungan budaya. Karena itu, nilai bersifat stabil dan sulit dirubah. Contohnya, dalam budaya barat, menganut sistem materialistik.
Semakin kaya seseorang, maka akan semakin sukses, karena tolak ukur dari kesuksesan seseorang adalah seberapa banyak harta yang dia punya. Sementara Eropa Timur dan Cina cenderung menganggap bahwa sarana produksi harus dimiliki oleh masyarakat secara kolektif. Menurut Van der Zanen, nilai yang dianut oleh orang Amerika adalah materialisme, sukses, kerja, dan aktivitas. Sedangkan menurut Patai, nilai yang dianut oleh orang Arab adalah kemurah hatian, keramah tamahan, kehormatan, dan harga diri. 2. Pandangan dunia. Pandangan dunia adalah orientasi budaya terhadap Tuhan, kehidupan, kematian, alam semesta, kebenaran, materi, kekayaan, dan isu-isu filosofis lainnya yang berkaitan dengan kehidupan. Pandangan dunia mencakup agama dan ideologi-ideologi. Juga mempunyai konsep berbeda mengenai hubungan antar manusia. Jelas, pandangan dunia merupakan unsur penting yang mempengaruhi persepsi seseorang ketika berkomunikasi dengan orang lain, khususnya dengan budaya yang berbeda. Nah, selanjutnya organisasi sosial. Pada PPT, organisasi sosial yang kita masuki apakah formal atau informal juga mempengaruhi kita dalam mempersepsi dunia dan kehidupan ini, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku kita. Nah, jadi organisasi sosial yang kita ikuti, baik yang formal seperti sekolah, kantor, atau organisasi resmi, maupun yang informal seperti kelompok teman sebaya, ngumpul-ngumpul gitu, bisa sangat mempengaruhi cara kita melihat dunia. Melalui organisasi sosial inilah kita belajar nilai, aturan, dan kebiasaan tertentu. Semua itu akhirnya ikut membentuk perilaku kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya tabiat manusia. Dalam PPT, pandangan kita tentang siapa kita, bagaimana sifat atau watak kita, juga mempengaruhi cara kita mempersepsi lingkungan fisik dan sosial kita. Nah, jadi tabiat manusia adalah bagaimana kita memandang fisik dasar kita sebagai manusia. Misalnya, apakah kita menganggap manusia itu pada dasarnya baik? Atau sebaliknya, penuh dengan sifat negatif? Cara pandang ini akan berpengaruh pada bagaimana kita mempersepsi lingkungan sekitar kita, baik fisik maupun sosial. Kalau kita percaya pada dasarnya manusia itu baik, maka kita cenderung lebih positif dalam menilai orang lain. Nah, tapi kalau kita berpikir manusia pada dasarnya buruk, maka kita akan lebih berhati-hati atau bahkan curiga dengan orang lain. Selanjutnya, orientasi kegiatan. Nah, dalam PPT, aspek lain yang mempengaruhi persepsi kita adalah pandangan kita tentang aktivitas. Nah, jadi setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda tentang aktivitas atau kegiatan. Ada orang yang melihat kegiatan hanya sebagai kewajiban, ada juga yang melihatnya sebagai cara untuk mencapai tujuan hidup. Pandangan kita terhadap kegiatan ini mempengaruhi bagaimana kita memaknai kerja, waktu luang, dan interaksi kepada orang lain. Misalnya, ada budaya yang menekankan pentingnya kerja keras, sementara budaya lain lebih menekankan keseimbangan antara kerja dan istirahat. Nah, selanjutnya ada persepsi tentang diri dan orang lain. Nah, pada PPT ditampilkan kontras dengan orang kolektivis, orang individualis, kurang terikat pada kelompoknya, termasuk keluarga luasnya. Manusia individualis lebih terlibat dalam hubungan horizontal daripada hubungan vertikal. Mereka lebih membanggakan prestasi pribadi daripada askripsi seperti jenis kelamin, usia, nama keluarga, dan sebagainya. Nah, di sini ada perbedaan besar antara orang yang hidup dalam budaya individualis dan kolektivis. Kalau orang individualis, mereka biasanya lebih menekankan hubungan yang sejajar atau horizontal. Mereka lebih bangga dengan prestasi pribadi, hasil kerja, atau usaha diri sendiri. Nah, sementara orang-orang kolektivis lebih menekankan ikatan kelompok, misalnya keluarga besar atau komunitas. Dan mereka biasanya menghargai hubungan yang bersifat vertikal, seperti hormat pada orang tua atau pemimpinnya. Perkenalkan, nama saya Genis Molly Zahra dengan NIM 0920 9924.
Kali ini saya akan menjelaskan tentang kekeliruan dan kegagalan persepsi. Persepsi kita tuh kan kadang sering salah ya, salah tangkap gitu. Nah, itu bisa terjadi karena asumsi atau ekspektasi, bisa dibilang harapan kita yang terlalu tinggi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa bentuk kekeliruan dan kegagalan persepsi tersebut. Nah, yang pertama adalah kesalahan atribusi. Atribusi adalah proses internal dalam diri kita sendiri untuk memahami penyebab perilaku orang lain. Kesalahan ini bisa terjadi ketika kita salah menangkap makna pesan atau maksud perilaku si pembicara. Misalnya, ada seseorang yang tiba-tiba tersenyum pada kita, tapi kita nggak tahu nih apa maksud senyum itu. Apakah senyum itu dengan ramah atau ada maksud tertentu. Kedua adalah efek halo. Kesalahan persepsi yang disebut efek halo ini atau halo effect merajuk pada fakta bahwa begitu kita membentuk kesan menyeluruh mengenai seseorang, kesan yang menyeluruh ini cenderung menimbulkan efek yang kuat atas penilaian kita dan sifat-sifatnya yang spesifik. Contohnya, ketika ada seorang berpakaian rapi dan sopan seperti mau bekerja, nah kita langsung menganggap nih dia itu pintar, jujur, atau bekerja keras. Padahal belum tentu dia begitu sifatnya. Yang ketiga adalah stereotip. Perstereotipan adalah proses penempatan orang dan objek ke dalam kategori-kategori yang mapan atau penilaian mengenai orang-orang atau objek-objek berdasarkan kategori yang dianggap sesuai, ketimbang berdasarkan karakteristik individual mereka. Menurut Robert Barron dan Paul B. Paulus, stereotip adalah kepercayaan hampir selalu salah bahwa semua anggota suatu kelompok tertentu memiliki ciri tertentu atau menunjukkan perilaku tertentu. Ada dua faktor yang berperan di sini. Yang pertama, sebagai manusia kita bercenderung membagi dunia ini ke dalam dua kategori, yaitu kita dan mereka. Kedua, stereotip tampaknya bersumber dari kecenderungan kita untuk melakukan kerja kognitif sesedikit mungkin dalam berpikir mengenai orang lain. Dengan memasukkan orang ke dalam kelompok, kita dapat mengasumsi bahwa kita mengetahui banyak tentang mereka, seperti sifat utama mereka, bagaimana kecenderungan perilaku mereka, dan lain-lain. Dan kita menghemat tugas untuk menjamurkan dan memahami mereka sebagai individu. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu gegar budaya. Menurut Calvero Aubert, gegar budaya ditimbulkan oleh kecemasan karena hilangnya tanda yang sudah dikenal dan simbol hubungan sosial. Sedangkan menurut Harris dan Moran, gegar budaya adalah trauma umum yang dialami seseorang dalam suatu budaya yang baru dan berbeda karena ia harus belajar dan mengatasi begitu banyak nilai budaya dan pengharapan baru. Nah, di sini ada contoh dalam DKV. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, typeface cat. Itu adalah contoh tipografi kreatif huruf C dibentuk menyerupai siluet kucing, menggabungkan teks dengan visual logotype. Yang kedua, orang yang saling menatap. Bisa dilihat sebagai dua wajah yang saling menatap. Itu merupakan ilustrasi ilusi optik. Yang ketiga, font Etna. Contoh penggunaan font modern sans serif. Itu memberikan kesan tegas, kokoh, dan modern. Yang keempat, font kaligraf.
menggunakan gaya tulisan tangan, hand lettering, atau kaligrafi, memberikan nuansa elegan, hangat, dan personal. Nah, jadi keempat contoh tersebut menunjukkan penerapan tipografi, ilusi optik, dan gaya huruf dalam desain komunikasi visual. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.